Salam selamat pagi Bapak Ibu dan Ibu dosen. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Miduk Simbolon, NIM 152025010419006. Saya mahasiswa IAKN Ambon PPG dalam jabatan batch 3 Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti 2025 di IAKN Ambon. Saya mengajar di SD Negeri 006 Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 6 SD dengan tema saling mengasihi. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua. Pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik dalam video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Semuanya berdiri. Selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ya, sebelum dalam pembelajaran kita akan berdoa dulu. Salah seorang lanjut di sini. Amin. Terima kasih, Dika, silakan duduk. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita dalam pelajaran, Pak Guru akan mengabsen dulu. Ya, Pak Guru mengabsen dulu. Elvin, Joshua, Dika, Eji, Endro, Raya, Agustina, Lala, Joy. Ya, masih ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Oh iya, Rangga. Maaf ya. Oke. Kita sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita ice breaking dulu. Ya, tadi sudah berdoa, ya. Tetapi sebelum ice breaking kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Ya, silakan. Ah
masuk dalam pembelajaran kita ice breaking dulu. Ya, masih ingat ice breakingnya? Lebih fokus ya. Kita mulai ya. Teguh fokus. Fokus. Sekali lagi, belum semangat. Teguh fokus. Oke, terima kasih. Bagus semuanya ya. Nah, anak semua bagus. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembelajaran kita, ya. Pembelajaran kita. Siapa yang tahu pembelajaran kita sebelum hari ini yang kemarin? Masih ingat? Tentang gereja. Ada yang tahu apa itu gereja? Tempat ibadah, berkumpul, berdoa, apalagi menyembah Tuhan, terus berdoa, iya, melayani Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Pak Guru adalah di modul ajar pendidikan agama Kristen. Tadi sudah berdoa ya. Nah, sekarang temanya apa di sini? Saling berdasarkan Alkitab Yohanes ayat 1 sampai 20 ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita lakukan pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan makna pelayanan berdasarkan Yohanes. Nanti akan ada dalam kumpulannya ya, dalam kelompoknya nanti membaca Yohanes ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan sikap Yesus sebagai teladan dalam melayani. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap melayani dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, peserta didik mampu merefleksikan pengalaman pribadi. Artinya waktu kalian melayani nanti, kalian bisa nanti menyampaikannya. Nah, sekarang selanjutnya kita melihat dulu gambar ini. Ini menurut kalian, amati dulu ini gambar siapa dan siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini lagi ngapain ya? Hah? Lagi membasuh kaki siapa? Para murid. Kalau menurut kalian itu murid itu siapa sih? Murid itu siapa? Kalau sekarang ini murid itu siapa? Pengikut. Terima kasih Kevin. Yang lain? Pengikut. Orang percaya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sini. Pernahkah kalian membantu ibumu di rumah? Pernah. Dalam hal apa? Membersihkan rumah. Terima kasih Lala. Kalau Hendro mencuci piring, bagus. Kalau Joshua menyapu halaman. Kalau Rangga buang sampah. Kalau Meji mencuci baju. Kalau Joy memasak, luar biasa. Terima kasih buat jawabannya. Nah, pernahkah bahwa kita juga pernah membantu ibu di rumah? Nah, apa makna tindakan Yesus bagi kita saat ini? Kalau Yesus tadi lagi mencuci kaki murid-muridnya, apa maknanya buat kita? Maknanya apa? Dia mengasihi, bahwa Yesus itu mengasihi dengan sempurna, walaupun kita orang berdosa. Siapa di sini yang orang yang tidak berdosa? Ada Pak Guru aja orang berdosa. Nah, tapi Tuhan Yesus mengasihi saya dibasuh dengan apa? Dengan darah Tuhan Yesus. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya ini, bagaimana cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain? Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kepada orang lain? BP, melayani, terima kasih. Ada yang lain lagi? Membantu, terima kasih Lala. Kalau Joy, apa lagi? Berbagi, ya. Yang lain? Ada lagi? Nah, itu tindakan kita. Ada melayani, berbagi, menolong.
dan semua itu bentuk pelayanan, ya, melayani. Selanjutnya, nah, mengapa kita saling melayani? Kenapa kita saling melayani? Yang pertama, ya, adalah merupakan satu kasih yang sempurna. Kalau kita lihat dari gambar Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita begitu sempurna. Kalau dia orang Yahudi di sana melayani, kita lihat tadi mencuci kaki. Tujuannya apa? Kalau dia orang biasanya kalau masuk ke rumah, kaki itu harus dicuci, tangannya harus dicuci. Ya, itu adatnya mereka di sana. Sehingga Yesus mau mau merendahkan diri supaya murid-muridnya tahu bagaimana cara melayani. Ya, walaupun Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja, tapi dia mau rendah hati. Dia tidak pusing-pusing dengan pelayanan, sehingga dia mau membasuh kakinya. Murid Tuhan Yesus, ya, dibasuh kakinya. Nah, terus apa lagi? Mengapa saling melayani itu penting? Yang kedua apa? Mewujudkan kerendahan hati. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Ya, kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan, kita pun harus rendah hati. Jangan nanti disuruh, nah, cuci dulu piringnya. Malas aku, keren, saya capek. Nah, ini bukan lagi melayani. Ya, ya Pak, baru bantu kerja. Apa yang saya bisa bantu Mama, Bapak? Oh, tolong nak cucikan piring itu. Ya Pak, dicuci. Nah, itu bentuk pelayanan. Nah, dalam pelayanan itu jangan kita saya ini kan kakak, biar aja ada yang cuci. Gitu. Nah, jangan. Tuhan Yesus saya sebagai Raja dan Tuhan, dia rendah hati. Dia rendah hati. Dia mau membasuh kakinya. Murid-murid Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya apa? Mengapa saling melayani itu penting? Mengapa? Di sini dikatakan teladan hidup. Yesus itu memberikan satu teladan buat orang-orang yang mengikut Tuhan. Ya, bahwa kita pun harus menjadi teladan bagi siapapun di dalam melayani. Ya, tidak boleh bersumut. Apapun yang diberikan pelayanan sama kita, baik kalian di rumah, baik di sekolah. Siapa yang kalau di sekolah pelayanan yang saya lakukan di sekolah? Hah? Membantu teman. Oke, pelayanan apa lagi yang ada di sekolah? Menyapu kelas. Apalagi ya piket. Ya. Nah, itu bentuk pelayanan. Ya. Nah, gitu. Lain di rumah, lain lagi di gereja. Di gereja pelayanan apa? Mungkin pemimpin pujian, yang bawa persembahan, apalagi yang singer atau main musik, ya kan? Itu semua pelayan atau menerima tamu. Pak, masuk di sini duduknya, ya kan? Itu namanya pelayanan. Ya, dan harus duduk di sini. Orang ini itu pelayanan bukan menjadi teladan. Yesus menunjukkan itu. Ya, Yesus menunjukkan dia menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya. Oke, teladan pelayanan sejati. Kita sama-sama membaca dulu di situ. Apa teladan pelayanan sejati Yesus? Yesus menunjukkan walaupun Yesus derajatnya tinggi, tapi bukan merendahkan derajatnya dia, karena dia mau melayani. Gitu. Bahwa teladan Yesus adalah membasuh kaki, menunjukkan melayani, tanda kerendahan hati. Ya, bukan memiliki rendah hati. Ya, walaupun statusnya dia sebagai Tuhan dan Raja, tetapi dia menunjukkan teladannya itu adalah rendah hati. Kita pun demikian. Walaupun kamu menjadi orang yang hebat, orang pintar, wah, aku kan pintar matematika. Oh, kamu nggak ada apa-apa. Suruh lagi, malas aku. Itu namanya bukan merendah hati, tapi tinggi hati. Jadi kita tidak boleh orang yang seperti itu. Ya, jadi kita harus rendah hati. Ya, jadi buat kita, jadikanlah
Yesus sebagai teladan kita, ya, bahwa Yesus menjadi teladan kita. Nah, di dalam melayani pun ada dua, melayani yang suka dan melayani yang tidak suka, atau dikatakan seperti ini. Melayani, coba melayani yang sukacita apa nih? Melayani sukacita apa? Mengikuti teladan Yesus. Nah, mengikuti teladan Yesus dengan hati tulus. Yang kedua apa? Dengan kegembiraan. Jadi dia melayani tanpa pamrih. Siapa yang tahu tanpa pamrih? Tanpa upah, tanpa gaji, ya, dan sebagainya, tanpa pamrih, sama, ya. Nah, dia melayani dengan tulus hati. Apalagi yang ketiga, sama-sama, satu dan tiga, didorong oleh kasih, bukan dengan kewajiban. Nah, dia mendorong karena kasihnya. Itulah makna, ya. Yesus mengasihi kita, dia mau melayani maknanya dengan kasihnya. Ya, itu yang melayani dengan sukacita. Tapi coba kita melihat orang yang mengeluh, yang melayani dengan terpaksa. Apa di sini orang yang terpaksa? 1, 2, 3. Ini nomor 1. Iya, tahu tekanan? Tahu tekanan nggak? Paksaan, ya. Tekanan itu adalah paksaan. Yang kedua apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Tanpa kasih sejati dan ketulusan hati. Iya, kalau kita tidak punya kasih, mau melayani salah satu dan mengeluh dan sebagainya. Nah, seperti itu, ya. Dia pasti mengeluh. Nah, yang ketiga, apa lagi? Mengharapkan balasan. Ya, siapa yang gak suka dipuji? Ada nggak? Semua kita suka dipuji. Nah, kalau orang yang suka mengeluh dipuji dulu, hebat, pinter, baru dia mau melakukannya, gitu. Tetapi kalau dia nggak punya alasan, itu pasti orang yang mengeluh, tidak mau melayani. Mana yang kalian pilih? Mau mengeluh atau mau yang sukacita? Nah, apapun pelayanan yang diberikan kepada kita, mari kita melayani dengan sukacita, tidak ada dengan kasih. Kalau dengan sukacita dengan kasih, tidak tekanan, ya, didorong dengan kasih, melayani tanpa pamrih, dan juga apa? Mengikuti teladan Yesus. Nah, kita melihat salah satu contoh. Nah, ketika di dalam Yohanes pasal 13 ayat 6 sampai 9 itu, bahwa ketika Yesus berdialog dengan muridnya, namanya siapa? Murid Tuhan Yesus yang pertama, Petrus. Nah, dibilang karena Tuhan Yesus sudah melipat ini di pinggangnya, lalu dia mau membersihkan kaki Petrus. Lalu Petrus bilang, "Guru, kenapa hanya kaki aja yang dia akan dibersihkan? Bersih kalian sama ini badannya supaya bersih." Apa yang dikatakan Yesus? Ya, Yesus mengajarkan bahwa dia bilang kalau kamu dibantu semuanya, berarti kamu sama dengan mandi. Ya, nggak usah dibersihkan. Nah, seperti itu. Nah, inilah pengajaran Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus adalah mengajarkan bahwa melayani itu adalah tanda kebersamaan. Yang kita melayani adalah tanda kebersamaan, ya, tanda kebersamaan. Dan apalagi sini rendah hati. Jadi melayani itu ada kebersamaan, ada kerendahan hati. Itulah pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat-umatnya. Nah, selanjutnya pengajaran berharga yang kita dapat apa? Kita sama-sama 1, 2, 3. Iya, aku minta dulu ya, dari laki-laki juga ada suaranya. Coba 1, 2, 3. Iya, pelajaran yang berharga bahwa Yesus mengajarkan bahwa melayani itu adalah apa? Tanda kebersamaan dan kerendahan hati. Nah, selanjutnya kita
akan nonton video dulu. Nanti kalian simak, baru kita akan bentuk kelompok. Ya, dalam kelompok ini. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianatinya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menegakkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggannya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu mengikatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang diperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalamu." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkannya. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu." Sampai Tuhan. Oke, itulah video yang kita tonton tadi ya. Udah jelas tadi ya. Itu berbicara tentang Yesus membasuh kaki. Tadi kan sudah melihat. Nah sekarang kita akan bagi kelompok, 3 kelompok ya. Kalian berhadapan dengan kelompoknya, silakan kursinya saja di bawah berhadapan. Oke, silakan. Ayo, silakan 3 kelompok ya. Satu kelompok 3, kalau ada 4 silakan 1 karena dia kurang. Oke, kalau guru akan bagikan LKPD-nya. Ya, di dalam kelompok ini dia nanti akan mengerjakan. Ada 2 LKPD yang dikerjakan. Yang pertama adalah nanti mengisi ini. Ya, sesuai dengan. Nanti yang kedua menggambar. Ya. Oke, sekarang masuk dengan kelompoknya sudah dengan kelompoknya. Rangga boleh di sini ambil kursinya supaya ini Kevin kamu di sini supaya dia kursi aja ke sini. Nah, ini gue bisa berdua di sini sama apa? Ayo sini. Supaya ini dapat. Nah, jadi kelompok kalau itu bisa ya. Oke, silakan join. Kalau di sini boleh, Gustina boleh, karena meja ini supaya tidak di sini. Ayo, silakan.
ya, nanti yang kelompok ya, nanti yang masing-masing ini. Yang itu dulu dikerjakan, yang kelompok dulu ya ini ya. Nanti yang mau rencana. Oke, sebelum mengerjakan, perhatikan, sebelum mengerjakan kita ambil waktu hanya 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD yang ini. Makanya diskusi dengan benar, dijawab aja dengan baik, dibaca dulu Yohanesnya tadi, baru dibaca itu dikerjakan. Nanti sesudah itu sudah selesai semua, baru nanti kalian akan membaca di sini mempresentasikan. Paham ya? Nanti mempresentasikan dengan kelompoknya. Ingat, kami akan memberikan hasil diskusi kami baru dibaca. Paham ya? Oke? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau memang nggak ada ditanya, sekarang waktunya 10 menit ya mengerjakan ya. Oke, kerjakan. Oke, waktunya habis ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk presentasi hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nanti aja, ya, dari kelompok masing-masing. Oke, kelompok dari siapa dulu? Kevin, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Nanti teman-teman bisa menanya ya. Nanti teman-teman bisa menanya sama temannya. Oke, silakan. Nanti dengar ya. Oke, ada yang bisa bertanya sama temannya? Tidak ada? Oke, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok satu. Silakan dulu. Silakan masuk di dalam kelompok 2. Silakan. Dalam menggambar. Oke, kasih semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sana. Sudah? Nah, hari ini kita sudah belajar nanti tentang siapa yang masih ingat pelajarannya tadi? Apa judulnya tadi Joshua tadi? Judulnya hari ini kita belajar apa tadi? Hah? Hari ini yang kita pelajari Kevin, hari ini yang kita belajar judulnya tadi apa? Yang kita belajar hari ini apa tadi? Joy? Magic? Saling melayani. Ya, saling melayani. Nah, siapa tadi yang melayani Magic? Siapa tadi yang melayani Tuhan Yesus? Murid-muridnya. Siapa tadi yang bilang, masa hanya kakiku yang dicuci, bukan semuanya? Hah?
Petrus, terima kasih. Nah, semua bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi temanya sama-sama? Saling melayani. Ya, jadi kita semua harus saling melayani. Bagaimana tadi yang kita pelajari? Jadi kesimpulannya apa? Melayani itu harus apa? Apa? Rendah hati. Terus tulus. Apa lagi? Mengikuti teladan Tuhan Yesus. Melayani harus mengasihi. Iya, mengasihi. Oke, kita sekarang Pak Guru mau merefleksikan buat anak-anak. Apakah hari ini anak-anak semua senang enggak? Oke, terima kasih. Masih ada yang ingat enggak tadi pelajaran apa hari yang kita pelajari? Saling melayani. Terus ada nggak kira-kira kesulitan yang kalian temukan dalam pelajaran tadi? Apa kira-kira dari itu? Apa tadi kesulitannya? Yang soalnya tadi saya nggak tahu bisa menolong. Ya, apa tadi kesulitannya? Ada nggak kesulitan yang kalian temukan tadi di dalam pelajaran hari ini yang tadi Pak Guru menyampaikan materinya? Ada nggak? Kalau dari kelompok ini? Nggak ada. Berarti semuanya bahwa hari ini adalah kita mau melayani Tuhan. Nah, sekarang kita refleksikan dengan kita akan membacakannya. 1, 2, 3. Sekarang iya. Nah, dengan guru bahwa kita harus Tuhan sudah berkorban buat kita bahwa kita pun mau melayani Tuhan dengan sesama dengan apa? Rendah hati, tidak sombong dan menjadi teladan. Ya, dan jangan kita bersungut-sungut. Ya. Nah, hari ini bahwa kita akan simpulkan semua dari pelajaran kita hari ini, ya, bahwa melayani adalah tugas setiap umat siapa? Umat Kristen, ya, dilakukan dengan apa? Dengan sukacita. Dalam bentuk apa? Dengan bentuk syukur. Atas apa? Pengorbanan Tuhan Yesus, ya, sesuai dengan Yohanes pasal 13 ayat berapa? 1 sampai 20. Kita baca pelayanan yang terakhir ini. Sama-sama 1, 2, 3. Pelayanan adalah wujud kita dipanggil untuk melayani di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, talenta yang kita punya harus kita berikan dan tanpa menunda. Oke, bahwa itulah. Nah, melayani itu dengan harus sukacita. Ya, panggilan hidup, teladan dan sebagainya. Jangan apa? Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ya. Nah, hari ini sampai di sini pelajaran kita, dan ingat, ya, kita ingat tugasnya nanti di rumah. Kalian bertanya sama orang tua apa yang menjadi pelayanan yang sukacita. Nanti bisa ditanya. Ya, itu pelajarannya ya. Nanti di di asesmen berikutnya. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, ada yang mau ditanya dari anak-anak semua? Enggak ada, berarti paham semua ya. Sekali lagi Pak Guru mau tanya, hari ini pelajarannya adalah saling melayani. Dalam melayani itu harus apa? Tulus. Dia tidak bersungut-sungut. Apalagi menjadi teladan. Maknanya apa? Mengasihi dengan apa? Dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan. Nah,
sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dulu. Saya minta salah seorang. Siapa tadi yang mau tunduk, silakan maju. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Silakan duduk. Terima kasih buat hari ini. Sekali lagi sampai ketemu minggu depan. Nanti pulang ke rumah hati-hati ya. Sampai ketemu, Tuhan memberkati kita semua.